Robert, mohon di unmute Pak. Suaranya Pak, suaranya mohon di close Pak, di unmute suaranya Pak. Oh siap. Maklum Pak, sekalian ada. Ya, kasih Pak. Untuk Ibu Indah, mohon di unmute Bu, di unmute untuk suaranya Bu. Hadir. Ya di unmute Bu, suaranya Bu, ditutup suaranya Nah, Bu. belum. Biar nggak, ya di unmute Bu, suaranya. Ya, baik. Nanti kita akan share untuk absensinya di link chat. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi absensinya Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya agar diisi absensinya. Nanti di situ ada nama dan tempatnya, maksudnya keberadaan dari kecamatan, dari kelurahan atau perwakilan masyarakat. Baik, sudah bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya akan share untuk PPT-nya, PowerPoint-nya. Baik, sudah lihat semua ya Bapak Ibu ya untuk PowerPoint-nya. Di sini kita di hari ini untuk mensosialisasikan pengaduan masyarakat di Inspektorat Kota Pematang Siantar. Di sini kita mengoptimalisasikan untuk pengaduan masyarakat yang ada di Inspektorat Kota Pematang Siantar. Dek, pulpen Dek. Dek. Baik. Di sini saya sebagai PIC-nya, person in charge yang bertugas secara khusus untuk mensosialisasikan pengaduan masyarakat di Inspektorat Kota Pematang Siantar. Ini untuk nama saya sendiri yaitu Boy Tambolon, jabatan sebagai analis laporan hasil audit di Inspektorat Kota Pematang Siantar. Untuk selanjutnya, untuk materi berikutnya yaitu kita melaksanakan optimalisasi pengaduan masyarakat ini berdasarkan pelaksanaan tugas yang ditugaskan oleh inspektur kepada saya untuk mensosialisasikan pengaduan masyarakat. Seperti yang kita dapat lihat, surat pelaksanaan tugas di nomor 800-4485-RAS-11 tahun 2021 tanggal 5 November 2021 untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat di kecamatan, kelurahan, dan perwakilan masyarakat di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, di sini saya sudah ada surat penugasan langsung oleh inspektur ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk dasar hukum dari undang-undang dan peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Nah, nanti dari dasar hukum ini yang saya akan jelaskan satu persatu. Namun di sini untuk garis besarnya saja saya jelaskan karena berhubung waktu kita Bapak Ibu ya. Kemudian untuk poin penting yang perlu diketahui ya Bapak Ibu ya, di sini kita harus mengetahui dulu hak masyarakat, kewajiban masyarakat, dan standar pelayanan yang harus diketahui oleh masyarakat. Kemudian hak penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik di sini yaitu OPD sendiri, organisasi perangkat daerah, kemudian kewajiban penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yaitu OPD sendiri itu perangkat daerah ya Bapak Ibu ya, dan standar pelayanan yang harus dijalankan atau dipatuhi ini merupakan yang dibentuk dari standar yang dilakukan oleh OPD perangkat daerah itu sendiri. Jadi di situ nanti ada standar pelayanannya dari persyaratannya sampai dengan penyelesaiannya dan waktunya dan tarifnya juga ada di situ tertera. Jadi Ibu Bapak Ibu harus mengetahui dulu ketiga dari poin penting ini.
sebelum kita masuk ke tahap berikutnya. Bapak Ibu mohon untuk yang baru bergabung di unmute suaranya. Bapak yang punya. Bapak Budi mohon Bapak di unmute Pak, di unmute Pak suaranya Pak. Di unmute suaranya Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk Ya Pak. Untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di pasal 14, penyelenggara memiliki hak seperti saya sebutkan tadi. Untuk poin penting, kita harus mengetahui dulu hak dan kewajiban, kemudian pelayanan publik, standar pelayanan publiknya. Oke, di sini penyelenggara memiliki hak. 1, memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya. 2, melakukan kerjasama. 3, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik. 4, melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan 5, menolak permintaan pelayanan yang bertentangan. Kemudian, untuk penyelenggara berkewajiban, 1, menyusun dan menetapkan standar pelayanan. Nah, di sini perangkat daerah harus menyusun dan menetapkan standar pelayanan dan diinformasikan kepada masyarakat. Yang kedua, menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, standar pelayanan ini harus diumumkan kepada masyarakat agar diketahui oleh masyarakat. Kemudian menempatkan pelaksana yang kompeten. Kemudian menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Yang kelima, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keenam, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Yang kemudian berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan, membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya. Kemudian bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik, memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau pejabatannya, dan yang kemudian mematuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir untuk melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu untuk hak dan kewajiban dari penyelenggara. Penyelenggara di sini adalah perangkat daerah. Kemudian untuk hak dan kewajiban bagi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu masyarakat berhak 1, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, perangkat daerah harus menyusun standar pelayanan. Standar pelayanan ini menjadi tolak ukur untuk masyarakat untuk menilai dari pelayanan yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh perangkat daerahnya. Seperti itu. Kemudian mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. Nah, di sini masyarakat bisa mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. Kemudian ketiga, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Itu untuk hak masyarakat, Bapak Ibu ya. Kemudian mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan pelayanan. Kelima, memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Nah, di sini masyarakat memberitahukan kepada pimpinan OPD-nya untuk melakukan perbaikan pelayanan. Kemudian mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman. Kemudian mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina, penyelenggara, dan ombudsman. Dan kemudian mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan di sini bisa dibaca Bapak Ibu ya, mendapat pelayanan yang berkualitas. Kemudian untuk pasal ke-19, masyarakat berkewajiban 1, mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan. Kemudian ikut menjaga terpeliharanya sarana prasarana atau fasilitas pelayanan publik. Dan ketiga, berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah,
Untuk garis besar hak dan kewajiban bagi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu hak satu mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, kedua mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, ketiga mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan, keempat mendapat advokasi atau perlindungan dan atau pemenuhan pelayanan, yang kelima memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara, yaitu perangkat daerah, untuk memperbaiki pelayanan. Yang keenam, memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Yang ketujuh, mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara. Kedelapan, mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara. Yang kesembilan, mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Yang menjadi kewajiban oleh masyarakat, satu, mengetahui kebenaran isi standar pelayanan, dua, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan, dan ketiga, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Di sini kita sudah masuk ke dalam pedoman penyusunan standar pelayanan di sini oleh perangkat daerah itu sendiri. Nah, jadi sudah kita ketahui tadi poin pentingnya, satu, hak dan kewajiban. Kita harus mengetahui dulu hak dan kewajiban dari masyarakat, hak dan kewajiban dari penyelenggara pelayanan, yaitu perangkat daerah. Di sini untuk pedoman standar pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Tujuan dari sasaran untuk pedoman standar pelayanan ini yaitu satu, untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jadi ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kedua, sasaran pedoman standar pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat. Kemudian, untuk prinsipnya, dalam penyusunan penerapan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip satu, yaitu sederhana. Jadi standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur dan yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. Kedua, partisipatif. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapat kesepakatan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. Jadi di sini untuk penyusunan standar pelayanan merupakan hasil kesepakatan bersama antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan, yaitu perangkat daerah. Ketiga, akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Keempat, berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Yang kelima, transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Yang keenam, keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Kemudian, komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satu, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan atau service point, meliputi satu, persyaratan. Jadi di dalam standar pelayanan itu harus ada persyaratan. Kedua, sistem mekanisme dan prosedur, yaitu sistem mekanisme dan prosedur di sini dimaksud dari masyarakat menyampaikan sampai dengan penyelesaiannya. Untuk tahap-tahapannya harus diinformasikan. Kemudian tiga, jangka waktu pelayanan. Nah, dalam standar pelayanan juga harus ada jangka waktu pelayanannya. Keempat, biaya dan tarif. Apabila memang dikenakan tarif, apabila tidak tetap diinformasikan. Kelima, produk pelayanan.
Nah, dijelaskan juga produk pelayanan itu apa aja yang ada di penyelenggara pelayanan publik, yaitu perangkat daerah. Keenam, penanganan pengaduan, sarana dan masukan apresiasi atau apresiasi. Jadi setiap perangkat daerah harus memiliki penanganan pengaduan. Yang kedua, komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan atau manufacturing meliputi di sini tidak difokuskan untuk di Permenpan nomor 15 tahun 2014 yang menjadi fokus dalam proses penyusunan standar pelayanan adalah yang di poin A, komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan. Jadi untuk komponen standar pelayanan yang terkait dengan pengelolaan pelayanan ini merupakan untuk industri. Jadi ini tidak terlalu kita hanya sekedar tahu aja untuk kita, untuk Bapak Ibu semua, ini hanya untuk industri. Jadi kita fokusnya di komponen standar pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan di poin A. Kemudian untuk sudah cukup jelas Bapak Ibu ya untuk 3 poin tadi yang harus kita ketahui, yaitu hak masyarakat, kewajiban dari masyarakat, standar pelayanan yang dikelola oleh penyelenggara pelayanan yaitu perangkat daerah, kemudian hak dan kewajiban dan standar pelayanan oleh penyelenggara pelayanan yaitu perangkat daerah. Sudah cukup jelas di sini Bapak Ibu? Jelas. Jelas ya, baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, di sini visi dan misi Inspektorat Kota Matang Siantar yaitu satu, visi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu visi dari Inspektorat, terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, good governance dan clean government melalui pembinaan dan pengawasan yang profesional. Kemudian misinya, guna mewujudkan visi yang ditetapkan, maka disusunlah misi Inspektorat Daerah Kota Matang sebagai berikut, yaitu 1, meningkatkan sistem pengawasan, 2, meningkatkan profesionalisme dan kualitas aparat pemerintah, 3, meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi pengawasan dan evaluasi, dan keempat, meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah kota di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Jadi di poin 4 ini yang merupakan sosialisasi yang saat ini dijalankan oleh Inspektorat, yaitu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pemerintah kota di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian, untuk jenis saluran pengaduan masyarakat yang ada di Inspektorat Kota Matang Siantar, yaitu untuk saat ini ada melalui email, Facebook, kotak saran, surat pengaduan resmi, media catatan online, dan datang langsung ke Inspektorat Kota Matang Siantar. Untuk alamat emailnya dapat Bapak Ibu lihat atau Ibu catat, yaitu di email apipmengawalpemerintahan@gmail.com, melalui Facebook yaitu Inspektorat Daerah Kota Matang Siantar, maupun dari surat dan datang langsung di alamat Jalan Kertas nomor 2, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Matang Siantar, kode posnya 21151. Ini untuk bagian alur prosedur pengaduan masyarakat Inspektorat Kota Matang Siantar, yaitu melalui dari pengaduan sebagaimana di dalam Peraturan Pemerintahan nomor 12 tahun 2017, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Untuk pengaduan harus disertakan 1, nama dan alamat pihak yang melaporkan, 2, nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan, 3, perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, 4, keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran atau disertakan bukti dokumen pendukung. Di sini 1 kali 24 jam ya Bapak Ibu ya, agar dapat menyertakan dokumen bukti. Dokumen buktinya, apabila dari 1 kali 24 jam tidak dapat menyertakan dokumen buktinya, kita akan reject, kita tolak. Kemudian objek yang diadukan, untuk saat ini objek yang diadukan ke Inspektorat yaitu 1, pendidikan, kesehatan, perizinan, dan kependudukan dan pencatatan sipil. Dari 4 objek ini nanti kita kembangkan lebih lanjut. Untuk saat ini hanya 4 objek yang ini yang kita tangani. Kemudian dari objek yang diadukan tersebut, tim Dumas atau pengaduan masyarakat akan menganalisa aduan. Tim Dumas dari Inspektorat akan menganalisa aduan yang kita terima dari masyarakat. Kemudian apabila itu tidak valid, maka kita akan tolak. Apabila itu valid, maka kita akan
tim memberitahukan kepada pelapor tindakan yang akan dilakukan oleh tim atas laporan tersebut. Jadi nanti tim inspektor akan melaporkan sesuai dengan hasil dari analisa tim. Kemudian tim melakukan konfirmasi kepada objek yang dilaporkan untuk memperoleh data dan informasi dari sumber yang dipertanggungjawabkan. Kemudian di tim melakukan tindak lanjut objek pengaduan dan memanggil pelapor maupun terlapor diperiksa secara terpisah atau tidak bersamaan. Jadi di sini kita jaga kerahasiaannya Bapak Ibu, jangan khawatir, kita akan jaga kerahasiaannya. Jadi kita tidak akan menanyakan kepada pelapor maupun terlapor di bersamaan, tapi kita buat secara terpisah. Kemudian bila terlapor tidak terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran, maka kasus dianggap selesai atau tuntas. Dan bila terlapor terbukti melakukan penyimpangan pelanggaran, maka tim Dumas akan mengeluarkan rekomendasi pemeriksaan khusus dan laporan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti. Nanti hasil dari tindak lanjut itu akan diinformasikan kepada si pelapor dan terlapor. Untuk alurnya sudah sampai situ, Bapak Ibu. Hanya itu saja. Mungkin apabila ada pertanyaan, kita persilakan. Karena masih ada waktu, karena kita sampai jam 11 ya Bapak Ibu ya. Karena ini kita dibatasi oleh waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya 45 menit saja untuk menginformasikan pengaduan sosialisasi di Inspektorat Kota Batang Siantar. Ada Ibu yang mau ditanyakan atau saya ulang kembali untuk jenis pengaduannya atau hak dan kewajiban dari masyarakat atau penyelenggara? Ya Bapak Ibu, bisa mendengar Bapak Ibu? Bisa. Ya Pak? Bisa Pak, bisa Pak. Ya, di sini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Untuk kita ketahui bersama ada 3 poin penting, yaitu hak kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nanti bisa kita baca bersama atau di-download dari Google juga bisa. Di situ ada hak dan kewajiban masyarakat dan juga standar pelayanan. Jadi standar pelayanan ini yang menjadi tolak ukur. Jadi standar pelayanan ini harus wajib diinformasikan kepada masyarakat. Dari persyaratannya, waktu pelaksanaannya, mekanismenya, sampai dengan pengaduannya. Adanya saluran pengaduannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk standar pelayanan ini wajib disampaikan kepada masyarakat dan melalui papan di front office di depan dari kantor itu ditempelkan atau diinformasikan melalui Facebook juga bisa, yang media resmi dari OPD tersebut, penyelenggaraan pelayanan atau perangkat daerah tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih ada waktu kita. Saya ini. Selamat siang Pak, izin. Iya Pak, dari Bapak siapa ini Pak? Ini dari Tambun Nabolon Pak, dari masyarakat perwakilan. Program masyarakat ya Pak? Ya, jadi gini Pak, tadi dari penjabarannya kan, ini kan masalah pengaduan atau mungkin Iya Pak. kita katakan bahwa ini sebagai informasi masyarakat lah gitu. Oh iya, kita menginformasikan pengaduan masyarakat yang ada di Inspektorat. Apakah saya silap tadi atau bagaimana? Ada saluran yang bisa kita gunakan, yaitu ada tadi semacam email ya. Ya, email, benar Pak. Email, artinya gini, di tingkatan masyarakat itu kan enggak semuanya masyarakat mungkin yang bisa mengakses email-email ini. Iya Pak. Ini hanya sekedar saran memang dari kami. Alangkah baiknya nanti kalau di dalam penanganan pengaduan ini atau informasi pengaduan masyarakat ini bisa dibuatlah portalnya di kelurahan. Artinya ada sarana di kelurahan, apakah itu kotak saran, di kecamatan juga seperti itu. Jadi enggak semuanya harus melulu langsung ke kantor inspektorat. Nah, di samping itu kenapa perlu ada kotak saran juga karena ada beberapa prinsip tadi yang kami lihat bahwa kerahasiaan itu perlu juga. Artinya yang
pengadu itu juga harus identitasnya. Apakah nantinya di kelurahan dan di kecamatan juga ada dibuat Ya Pak. mungkin itu aja dulu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Tampuna Bolon Pak ya. Dari Demson Dimson, Manurung. Pak Dimson Pak ya. Dari perwakilan masyarakat Bapak ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sudah dijelaskan juga di sana Pak, bahwa sebelum sampai ke kita, memang di situ sudah ada pengaduan masyarakat dari OPD atau penyelenggara pelayanan publik seperti di kecamatan, kelurahan. Jadi untuk setiap pengaduannya harus terlebih dahulu kepada yang penyelenggaranya Pak, sebelum sampai ke kita. Di sini kita hanya menampung apabila dari masyarakat belum ada penyelesaiannya, dari penyelenggaranya belum ada penyelesaiannya, jadi bisa diinformasikan ke kita. Jadi kita di sini sebagai inspektor kan bukan hanya sebagai pengawas saja, tapi sebagai pembina. Jadi kita dapat melakukan pembinaan kepada OPD yang bersangkutan, seperti itu Pak. Jadi untuk melalui email, mungkin masyarakat belum memahaminya, mungkin bisa melalui Facebook, bisa dari surat pengaduan resmi, atau datang langsung. Tapi memang di dalam pasal 15 ini, saya ulang lagi Pak ya. Nah di sini Pak, untuk penyelenggaranya menyediakan sarana prasarana dan pelayanan publik yang mendukung terjadinya iklim. Tunggu sebentar Pak ya. Untuk di sini ada disebutkan juga di melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Nah, di sini Pak, di sini kan memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan. Jadi sebelum sampai ke inspektorat harus disampaikan dulu kepada penyelenggaranya, yaitu OPD-nya. Sebelum sampai ke inspektorat. Jadi apabila tidak ada tanggapan dari pimpinan penyelenggaranya, yaitu OPD perangkat daerahnya, bisa diajukan ke kita agar kita dapat melakukan pembinaan kepada penyelenggaranya, begitu Pak. Jadi kita di sini selain fungsi sebagai pengawasan, juga kita sebagai pembina, begitu Pak. Dan di situ juga mengadukan pelaksanaan yang melakukan penyimpangan standar pelayanan. Nah, jadi semua itu bertolak ukurnya dari standar pelayanan itu. Apabila dari standar pelayanan itu ada penyimpangan, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke inspektorat. Seandainya di penyampaian standar pelayanan ini ada penyimpangan dari segi waktunya, dari segi prosesnya, mekanismenya, dan diharapkan sebelum sampai ke inspektorat diadukan terlebih dahulu kepada OPD penyelenggaranya langsung. Sebegitu Pak. Jangan langsung ke inspektorat, tapi ke OPD penyelenggaranya dulu terlebih dahulu, baru kita apabila tidak ada tanggapan, baru diajukan ke kita agar kita dapat melakukan pembinaan kepada penyelenggaranya. Seperti itu Pak. Seperti di dalam pasal 18 sudah diatur di situ Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Aman Pak, aman. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa yang mau menanyakan agar bisa saya
jawab setiap pertanyaan yang Ibu ajukan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pas, Pak. Clear, Pak, clear. Clear ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu. Di sini juga kita butuh input, Pak ya, butuh masukan dari Bapak Ibu apabila memang ada yang ingin dari sosialisasi ini menjadi masukan kita agar dapat di kedepannya kita dapat melakukan secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya sampai di sini, kita butuh input dari Bapak Ibu atau mengirimkan kesan-pesannya dari Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi ini. Bisa dikirimkan ke nomor ini Bapak Ibu ya. Ke nomor ini bisa dicatat Bapak Ibu. Ke nomor 0822-1188-3641. Jadi sini bisa bentuk video testimoni. Setelah sosialisasi ini, apa kesan dan pesan Ibu, Bapak Ibu. Jadi menjadi masukan kita nantinya ke depannya agar ini dapat berkelanjutan sampai ke tahun depan atau ke tahun-tahun berikutnya, Bapak Ibu. Jadi ini kita butuh inputan juga, masukan dari Bapak Ibu. Apakah memang sosialisasi ini penting atau memang ada saran dari Bapak Ibu yang bisa kita menjadi masukan untuk kita kembangkan di kedepannya gitu Bapak Ibu. Bisa minta tolong bantuannya Bapak Ibu, bisa dikirimkan nanti melalui WA ya Bapak Ibu ya, testimoninya, kesan dan pesan. Waktunya kita tidak batasi Bapak Ibu, bebas. Jadi untuk masukan kita aja Bapak Ibu, inspektorat aja Bapak Ibu. Dari perwakilan kecamatan, dari perwakilan kelurahan atau dari masyarakat juga kalau ada yang ingin membuat testimoni untuk kita. Itu Bapak Ibu. Sudah paham Bapak Ibu ya? Untuk masukan untuk kita aja Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, mungkin sudah sampai di sini mungkin untuk presentasinya, untuk info sosialisasi pengaduan masyarakat dari inspektorat, saya sebagai PIC-nya. Apabila memang ada yang ingin tanyakan, saya beri waktu. Apabila tidak, mungkin saya tutup sampai di sini untuk sosialisasinya. Dan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu berikan di hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Camat ya, Bapak Camat, Bapak Lurah, dan perwakilan masyarakat yang telah memberikan waktunya sampai dengan pukul 11 ini Bapak Ibu ya. Sama-sama. Dan apabila ada salah kata dan ada penyampaian yang kurang, mungkin mohon maaf dari Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sudah bisa saya tutup ini Bapak Ibu atau masih ada yang ingin disampaikan? Bisa. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Tunggu sebentar Bapak Ibu, saya close dulu untuk ininya Bapak Ibu ya. Kita share screen dulu. Di akhir sosialisasi ini. Oke. Sudah Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kerjasamanya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Salam sehat. Bang Horas. Horas, Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf untuk ininya bisa diisi ya Bapak Ibu ya, daftar hadirnya. Sudah. Di website ini linknya sudah dibagikan ya Bu ya, di chat, di kolom chat. Sudah diisi. Sudah diisi ya Bapak ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya close Bapak ya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Begini lagi, satu lagi.